Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara ibadah kita terlebih dahulu sejenak berdoa di dalam hati kita. Doa dimulai. Amin. Kita angkat lagu pujian kita buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Mekar
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan dulu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat yang terkasih, hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat 3 tambah 4.
Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 699 ayat 1 dan ayat 2. Sempurna kasih
Epistel untuk kita pada minggu hari ini yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat 19. Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat 19, kita membacanya secara responsoria. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128 ayat 2 tambah 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari Ina Lubuk Baja.
Kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita pada minggu hari ini, Minggu tanggal 23 April tahun 2023. Warta pelayanan yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan atau Gok Asini Rohani Jahu Badota Noon. Dengan topik minggu dilahirkan kembali oleh firman Allah, manang mangulahi tubuh di bagasan hatani debata. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Bapak Chandra Jeffrey Haro Raja Guguk, Ibu Sartika Tiopanta Sihobing dari Wek Balai Kolam 1, anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang ketiga, Bible Camp Remaja. Pada hari ini Minggu 23 April 2023 pukul 12 WIB, seksi remaja gereja kita mengadakan Bible Camp bagi remaja gereja kita. Kegiatan tersebut diadakan pada hari ini Minggu 23 April sampai dengan Selasa 25 April 2023 bertempat di Gedung Serbaguna. Oleh karena itu diharapkan bagi seluruh orang tua agar menghimbau anaknya untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Kontak person Bible Camp Remaja yaitu Gustiarna Marpaung di handphone nomor 085363217788. Yang keempat, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Samuel Porison Hutagalung, sarjana teknik, anak dari Bapak Ramli Hutagalung, Ibu Pestauli Samosir dari Wek Sipanas, dengan calon mempelai perempuan Aprilia Aruan, anak dari Bapak Lukman Aruan, Ibu Tiurlan Panggabean almarhum, garis miring Ibu Teti Napitupulu dari GKPI Jemaat Khusus Binjai Kota. Pemberkatan mereka akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 di Gereja HKBP Batam Resort Batam. Yang kelima, pertangyangan Wek atau ibadah Wek. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertangyangan Wek gereja kita pada minggu ini. Pada tanggal 26 April 2023 yaitu di Wek Baloi Kolam 1, Wek Baloi Kolam 2, Wek Baloi Center, dan Wek Tiban. Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yaitu di Wek Bengkong Indah, Wek Muara Takus, Wek Nagoya, dan Wek Batam Kota. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 yaitu di Wek Sipanas, Wek Baloi Kolam 3, Wek Kampung Nanas, Wek Blok 6, dan Wek Parserahan. Yang keenam, pertangyangan seksi perempuan HKBP Batam. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 gereja kita mengadakan pertangyangan seksi perempuan yang bertempat di Gedung Sekolah Minggu Muara Takus, masuk pukul 15 WIB.
dimohon kepada seluruh anggota, punguan kor dan perempuan dari setiap WEK untuk mengikuti pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, lepas sidi atau marguru malua. Diberitahukan kepada seluruh jemaat akan direncanakan pelayanan lepas sidi atau malua bagi anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran kurang lebih 1 tahun. Pelayanan tersebut akan dilakukan pada pesta kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 pukul 10 WIB. Yang ke-8, klinik. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa setiap hari Minggu gereja kita membuka pelayanan kesehatan di klinik gereja kita mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 WIB. Oleh karena itu dihimbau agar kita dapat mengikutinya. Yang ke-9, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita dapat membaca dan melihat di layar InFokus. Yang ke-10, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Tiji Pasaribu, Ibu Boru Manurung dari WEK Sepanas. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-11, ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dicantumkan dalam ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-12, berita keuangan. Saldo akhir per tanggal 23 April tahun 2023 yaitu sebesar 548.794 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita dengarkan lagu pujian kor dari punguan Ama PHD.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan kantong 1B.
Kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami memerlukan Engkau untuk menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini boleh kami mengerti, kami pegang dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, kita ikuti dengan seksama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu sangat menyakitkan sekali ya perasaan kita ketika kita mungkin sudah berupaya sedemikian rupa menyenangkan hati orang yang kita kasihi, memberikan apa yang terbaik. Katakanlah dulu kita mencoba untuk memberi surprise, barang berharga, hadiah untuknya. Dan untuk itu kita mungkin harus bekerja keras lebih dari yang biasa. Mungkin kita harus harus lembur kerja, harus hemat sedemikian rupa untuk bisa membeli barang ini. Dan kemudian ketika kita menyampaikan itu kepadanya dengan cinta kita yang besar, ternyata ekspresinya biasa aja, dingin, gak ada rasa terima kasih atas apa yang sudah kita kasihkan yang luar biasa itu. Dan bahkan mungkin barang yang kita kasih, yang kita beli dengan sangat mahal tadi, yang sangat berharga, penuh perjuangan, dipakai pun enggak, disimpan, atau malah mungkin terbuang-buang di gudang, atau kita temukan di keranjang sampah. Kalau itu sampai terjadi, mungkin kita bisa sampai nangis ya, sedih, sakit hati, entah apalah itu ceritanya. Saudara-saudara sekalian, itu bisa menjadi gambaran ya, sikap penerima hadiah yang tidak menunjukkan rasa terima kasih dan menghargai pemberian itu. Sikap kebanyakan orang-orang Kristen di dalam menyikapi anugerah keselamatan yang sudah diterima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Mungkin karena kita selalu ditekankan ya, diajarkan untuk mengerti bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah yang gratis. Kita bisa masuk surga bukan karena kebaikan kita, bukan karena kerja keras kita. Hanya anugerah, sola gratia. Banyak orang ketika mengerti bahwa urusan masuk ke surga itu nggak perlu pakai capek-capek, harus dengan bekerja keras berbuat baik, justru menjadi salah mengerti. Orang-orang Kristen begitu banyak yang tidak merespon anugerah keselamatan itu dengan rasa syukur. Ibarat barang gratisan. Seringkali kan kita kalau dapat barang gratisan atau barangnya itu obral, harganya murah, ya memang cenderung kita nggak begitu menghargai dan menyimpan ini, memelihara ini dengan sungguh-sungguh. Ah, udahlah, jadi ya murah do tinu hori, obral doi, apalagi yang gratisan. Kita nggak akan terdorong untuk betul-betul menghargai dan menjaga itu. Seperti itu juga begitu banyak sikap orang-orang percaya ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sehingga ketika kita sudah terima keselamatan itu, kita anggap sepele. Banyak orang dengan hidupnya sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, tetapi cara hidupnya, gaya hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Karena itu tadi memandang rendah, sepele, layas dengan anugerah keselamatan itu tadi. Mungkin sebagai status, secara status ya, kita kan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Secara status kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, pewaris kerajaan sorga. Tetapi ketika berbicara soal perilaku, cara hidup, orang-orang yang tadinya yang disebut sebagai orang-orang pewaris kerajaan sorga itu, kita-kita ini, justru seringkali cara hidup kita tidak sedikit pun berbeda dengan dunia ini, dengan kegelapan dunia ini. Status orang yang sudah diselamatkan, tapi praktek hidup kita adalah orang-orang yang masih terus terikat dan diperhamba oleh dosa. Gak ada sedikit pun yang berubah. Gak ada sedikit pun sikap perilaku kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, bagian dari surat Petrus ini yang sebagai nats khotbah pada hari ini ya, ini mau mengingatkan jemaat yang ada di sekitar Asia Kecil, beberapa jemaat, sebagai alamat surat Rasul Petrus ini ya. Mereka dan termasuk kita saat ini diingatkan soal identitas kita yang sebenarnya. Ketika kita sudah percaya dan menerima keselamatan itu, kita punya identitas yang jelas, yang baru, yang harus terus kita ingat. Dan kita sesuaikan cara hidup kita dengan identitas kita itu, amang inang. Oleh karena itu, ada beberapa hal ya yang mau kita ingat sebagai catatan dalam khotbah hari ini. Bagaimana kita harus terus mengingat kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Yang pertama, kita diingatkan sebagai orang yang sudah diselamatkan, menerima anugerah keselamatan sola gratia tadi. Kita ini adalah orang-orang yang ditebusnya itu dengan harga yang mahal. Harga mahal, si godang harga. Kita ini. Tadi Alkitab mencatat bukan dengan emas perak. Emas perak itu menjadi tolak ukur barang yang sangat berharga. Tapi bukan dengan itu. Tapi dengan darah Kristus.
yang tidak akan pernah bisa ternilai mahalnya untuk menebus kita. Ibarat kita ini sekadang sedang tergadai, barang gadaian yang tergadai ke dalam dosa, dan Kristus mengambil kita, menebus kita kembali untuk jadi orang merdeka dengan darahnya. Saudara-saudara sekalian, kenapa Allah sampai mau menebus kita dengan cara yang luar biasa, begitu mahal, nyawa, darah? Apa kita cukup pantas, layak? Bukan. Tak seorang pun dari kita ini, bahkan saya, yang sesungguhnya layak untuk menerima itu, penebusan itu. Tempat yang layak untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, termasuk saya, adalah tempat tungku perapian, neraka sana. Kalau Tuhan mau memandang kita dari sudut keberdosaan kita, kekotoran, kenajisan kita, tempat yang layak untuk kita itu di neraka. Semuanya tak terkecuali. Karena apa? Noda dosa itu gak ada yang bisa hilang dengan apapun. Dengan kebaikan kita, perbuatan kita. Kecuali hanya dengan darah Kristus mampu membersihkan, menyucikan. Supaya kita bisa jadi penghuni sorga. Kenapa Allah mau menyelamatkan meski kita tidak layak? Jawabannya adalah karena Allah begitu mencintai kita. Allah itu sangat mencintai kita luar biasa. Sehingga kasihnya yang begitu besar membuat dia tidak sanggup berdiam diri melihat kita kalau hancur dalam dosa kita. Sehingga dia harus menebus kita dengan cara yang sangat mahal. Sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau berbicara soal cinta Tuhan yang begitu besar, Alkitab membandingkan itu, menggambarkan itu seperti cintanya seorang ayah, kasih bapak kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Bagi kita orang-orang tua yang punya anak ya, kita mungkin lebih bisa memahami ya, bagaimana besarnya cinta kita kepada anak-anak kita. Orang tua ketika berbicara kasihnya kepada anak itu gak pakai syarat. Bukan karena anaknya cantik baru dikasih, anaknya pinter, anaknya sehat. Mau bodoh, mau jelek, mau tidak sempurna, mau seperti apapun kondisi anak, orang tua pasti akan memberikan yang terbaik, mencintai anaknya. Itu cintanya orang tua. Saya sering terharu loh kalau lihat di di video-video yang ada di YouTube. Bagaimana kadang-kadang seorang orang tua ya begitu luar biasa berjuang mengasihi anaknya, untuk anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus ya, memiliki keterbatasan. Aduh luar biasa ya, itu harus diperjuangkan. Mungkin orang akan melihat, aduh diperjuangkan juga untuk apa? Atau tidak akan banyak yang diharapkan. Itu logika manusia. Tetapi ketika orang tua itu melihat anaknya dengan kasihnya, seperti apapun anaknya itu, pasti akan tetap dikasihi. Itu sebabnya orang tua, mau anaknya gak cantik, dia kan selalu bilang, oh anakku yang paling cantik, oh anakku si ganteng. Untuk dia itu paling cantik, paling berharga, karena anaknya, karena kasihnya yang begitu besar. Saudara-saudara sekalian, itu mau menggambarkan seperti itulah Tuhan mengasihi kita. Kita ini sangat berharga untuknya. Walaupun secara kualitas hidup kita orang berdosa, kita nggak pantas sebetulnya. Tapi ingatlah, Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Dan bagi Tuhan kita ini berharga siapapun dia. Oleh sebab itu, jangan pernah seorang pun dari kita yang merasa hidupnya tidak berharga. Tuhan aja membuat hidup kita berharga. Kenapa kita merasa hidup kita tidak berharga atau kita tidak menghargai hidup kita? Siapapun dia, hidupnya berharga di mata Tuhan Sang Pencipta. Jadi kalau ada di antara kita yang suka tidak menghargai orang lain karena tidak sesuai dengan selera kita, oh itu sudah luar biasa menghina Penciptanya. Karena bagi Tuhan seperti apapun dia berharga di mata Tuhan. Itu tadi makanya di ayat epistel, berharga di mata Tuhan kematian orang yang
mengasihinya seperti apapun dia. Maka kita harus belajar juga seperti Tuhan yang membuat kita berharga. Kita juga harus belajar menghargai hidup kita dan menghargai kehidupan orang-orang lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita diingatkan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Atau kita ini adalah orang yang sudah memiliki kehidupan yang baru, lahir baru. Lahirnya itu bukan dengan benih yang panah, bukan berbicara soal pembaharuan secara biologis kita, tetapi kita mau diingatkan, kita sekarang statusnya ini adalah orang yang lahir baru, orang yang memiliki kehidupan baru, manusia yang baru. Itu tadi di ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang panah, tapi dari benih firman Allah yang hidup, yang kekal. Kita ini manusia baru. Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5:17 ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saya, kita semua. Jadi bicara soal ciptaan baru, manusia baru, lahir baru, gak usah kita bikin jadi harus seperti ini, harus seperti ini. Ketika kita telah dibaptis, Bapak Ibu, itu sebuah meterai. Cap, kita milik Kristus. Cap, kita anak Allah. Cap, kita adalah pewaris kerajaan sorga. Itu identitas kita. Kita pewaris kerajaan sorga. Itu artinya kita sudah menjadi tercatat sebagai penghuni sorga, warga kerajaan sorga. Artinya kalau orang-orang percaya itu sekarang bicara soal kewargaan, kita punya 2 kewargaan, Amang Inang. Kita adalah warga kerajaan dunia ini, warga Indonesia kita ya. Tetapi secara rohani kita adalah warga kerajaan sorga. Memang sekarang kita masih hidup di dunia yang panah ini. Tetapi kita juga adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan diri, menanti tiba saatnya berjalan menuju tempat tinggal kita yang abadi, kerajaan sorga. Artinya kalau tempat ini akan kita tinggalkan, dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya. Itu harus diingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tadi di ayat 17 itu sangat jelas, kamu hidup, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dalam bahasa Batak dikatakan mai solat, pai solatan, muna, portibion. Jadi kita sungguh diingatkan, jangan sampai kita merasa terlalu nyaman di dunia ini, dungi saya neng pagulut-gulut na di portibion, dan merasa nyaman dan tidak ingin meninggalkan dunia ini dan terus ingin hidup di dunia ini dan menikmati segala sesuatu yang di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, benar, kita memang harus masih hidup di dunia ini selama napas itu masih ada pada kita, kehidupan secara jasmani diberikan Tuhan. Tapi mari ingat, dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, manusia baru, ciptaan baru, pewaris kerajaan sorga. Kita hidup di dunia, tetapi cara hidup kita haruslah cara hidup manusia baru. Cara hidup kita haruslah cara hidup sebagai pewaris kerajaan sorga, kehidupan sorgawi. Itu yang harus jelas diingat orang-orang percaya dalam hidupnya di dunia ini. Nah, kalau kita sekarang, kita pewaris kerajaan sorga, anak-anak Allah, tapi hidupnya tidak lebih dari anak-anak dunia. Cara hidupnya, perilakunya, pola pikirnya. Loh, jadi apa bedanya? Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita berbeda. Itu di Roma 12 begitu jelas. Unang sarobak kamu dohot
Fortibion, itu jelas Amang Inang. Jangan serupa dengan dunia ini. Bukan mau dikatakan kita harus mencoba membeda-bedakan diri kita. Tetapi firman Tuhan itu mau mengingatkan kita. Kita punya standar hidup yang jelas, bukan dunia ini. Bicara soal kebenaran, kebenarannya bukanlah ai godang ngait laut, isi hatanina torop, ima besaut sudah. Kebenaran standarnya itu adalah firman Tuhan. Bicara soal kebenaran. Cara hidup juga sudah diaturkan bagaimana orang-orang percaya harus hidup di dalam kekudusannya. Ayat 14 dikatakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita adalah ciptaan baru yang harus hidup dengan cara yang baru, seperti standarnya Allah. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam cinta kasih, hidup di dalam kebenaran. Meski kita harus terus setiap hari ya bergumul, berjuang, karena kita pasti diperhadapkan dengan dunia ini yang penuh dengan kekotoran, ketidakjujuran, dunia yang penuh dengan kejahatan dan keberdosaan. Tetapi kita di situ dituntut untuk belajar hidup sebagai garam dan terang, berbeda dengan dunia ini. Saya tahu Amang Inang itu nggak mudah, berat loh. Kalau mau belajar hidup berbeda seperti cara Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah sangat nyaman dengan cara-cara ketidakbenaran, ketidakkudusan, karena mungkin kelihatannya akan terasa aneh. Tetapi apapun katanya, firman Tuhan menginginkan kita hidup sebagai anak-anak Allah berbeda dengan dunia ini di dalam cara-cara yang tidak benar itu. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mau diingatkan bahwa sebagai anak-anak yang sudah menerima kehidupan, keselamatan dan kehidupan kekal, maka kita harus siap untuk memiliki perubahan. Perubahan dalam cara hidup itu tadi. Maka perubahan yang diminta adalah pertobatan. Saudara-saudara sekalian, pertobatan itu bukan peristiwa sekali. Pertobatan itu adalah sesuatu yang terus menerus. Jadi bicara bertobat gak cukup sekali. Kenapa saya katakan tidak cukup sekali? Bertobat harus terus menerus karena kita masih hidup di dunia ini. Kalau hari ini kita bertobat, maka kita akan masih dimungkinkan besok untuk mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, anak-anak Tuhan harus terus hidup di dalam sebuah perjuangan. Berlari, berjuang, kita terus dalam peperangan. Tetapi percaya sebagai orang-orang yang hidup bergantung kepada firman Allah, kita pasti akan bisa memenangkan perjuangan kita. Kita akan bisa terus hidup dibaharui kalau kita sungguh-sungguh terus mengingat bahwa kita sudah menerima keselamatan dan kita mau menunjukkan syukur kita, hormat kita, terima kasih kita kepada Tuhan untuk keselamatan itu dengan bersedia terus dibaharui hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami belajar untuk merespon, mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yang telah menjadikan kami sebagai ciptaan baru. Yang telah menuntun kami untuk mengalami perubahan. Yang telah menjadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, tebusan-Mu dengan harga mahal. Engkau tebus kami, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan mengubah hati kami, cara hidup kami. Sehingga kami tidak lagi hidup seperti yang kami mau, tapi kami belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi milik-Mu, bukan lagi menjadi milik kami sendiri. Terima kasih. Berkati kami, beri sukacita, kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, pengharapan bagi yang berputus asa,
dan juga berikan kami kehidupan yang baru oleh karena penebusan-Mu. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.